Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Darjat Transformasi batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hasanatul Ma'inah, menjadi salah satu mahasiswa PPG di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 25010911 3529. Hari ini saya akan melakukan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja PPG di unit kerja saya SMA Modern Arifai Kabupaten Malang, Jawa Timur, kelas 11 semester genap dengan materi menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Kali ini saya akan menggunakan metode problem based learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikuti keseruan belajar PAI di SMA Modern Arifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma linaili ridhallahi wa izalatil jahdi an-nafsi wa ghairihi wa ijaidini wa syukurin ni'mati biniyatin shadiqat iman Wakuli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum pelajaran saya absen dulu ya. Alfia Rizky Ramadhani, Zahra, Amirah Cahyani Sentosa. Ini sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita nyanyi dulu lagu dari Ibu Sud, judulnya Tanah Airku. Boleh duduk. Nah, lagu ini, tanahku yang kucintai, engkau kuhargai. Jadi, meskipun kita pergi kemanapun, sejauh mana kita melangkah, ada teman-teman kalian, teman-teman kita semua yang LPDP di luar negeri, itu akhirnya kembali ke tanah air. Karena apa? Karena mencintai tanah air, menghormati tanah air, menjaga tanah air agar tetap utuh, tetap orang-orang yang intelektualnya tinggi, yang kecerdasannya tinggi, itu tetap berada di tanah air gitu. Sudah mempersiapkan diri dengan baik. Untuk selanjutnya kita akan belajar bab baru. Setelah sebelumnya kita belajar bab 6. Masih ingat bab 6 tentang apa? Tentang apa? Tentang toleransi. Oke, masih ingat toleransi itu apa? Apa toleransi? Menghargai orang lain, bukan hanya secara agama, tapi bisa tentang suku, ras, bahasa. Kalau ada temennya yang pakai bahasa daerah, jangan dibully. Apa sih, Rek? Jangan. Tapi itu merupakan keragaman budaya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bab 7. Silakan, apa kira-kira bab 7? Menghormati, menjaga kehormatan. Oke. Ini ya, sudah. Menguatkan iman. Iman kita itu sebenarnya kayak HP. Misalnya, sampean kan mengalami odor kan nggih, atau menstruasi. Otomatis ketika kita odor menstruasi, kira-kira rasanya apa, Mbak? Ngamuk ya, ngamuk. Terus, tujuan pembelajarannya bisa dilihat. Yang pertama, menjelaskan pengertian cabang iman. Nah, dalam hal ini cabang iman, saya akan mengambil 4 aja. Yang pertama, menjaga diri atau ifah. Yang kedua apa? Yang kedua ikhlas, malu, dan zuhud. Ini adalah 4 hal yang harus kita miliki sebagai seorang remaja.
Terus semua itu otomatis ada dalil nakli, dalil Al-Qur'annya, juga ada hadisnya. Terus selanjutnya, apa itu iman? Oke, saya akan tontonkan TikTok. Kalian kan suka nonton TikTok ya? Astagfirullahaladzim katanya. Masa sih? Sosfit gak sih? Astagfirullahaladzim. Sosfit, tapi astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Karena zim. Karena zim. Ya. Sebelum kesini, nah, tayangan ini tadi, ketika kita lihat di 4 cabang iman tadi ini, kira-kira mana yang mengena? Paling mengena yang mana? Malu. Malu kenapa, Mbak? Seru tuh kayaknya. Sekelas aja biarin. Kenapa? Karena tidak sepatutnya. Berarti dia gak malu, Mbak. Berarti secara tidak langsung dia ini tidak bisa menjaga muruahnya, tidak bisa menjaga kehormatannya. Oke. Ini muruah. Muruah itu apa? Menjaga tingkah laku agar sejalan dengan agama. Contoh ini perempuan pakai kerudung kan, nggih? Tapi apa yang ini? Ini apa ini? Rambut. Iya, rambutnya tetap terlihat. Nah, kalau sampean, nah, coba lihat yang nggak pakai ikat. Oh, pakai ikat, masya Allah. Pakai ikat semua ya. Karena kalau orang sudah terbiasa menggunakan ikat, nah, ketika nggak menggunakan itu nggak PW, ya nggak sih? Gitu. Ini muruah, menjaga tingkah laku agar sejalan dengan agama. Agar sejalan dengan agama. Kenapa menggunakan ikat? Karena agama yang nyuruh. Nyuruh apa? Nyuruh untuk menutup aurat. Terus mencakup kesopanan, kesucian, dan akhlak mulia, serta menjauhi perkara tercela. Jadi secara tidak langsung, Mbak, ketika kita menggunakan ikat, berarti kita itu sama dengan memuliakan diri kita sendiri. Sama dengan kita menjaga muruah atau ifah, atau menjaga kehormatan diri kita sendiri. Kenapa harus seperti itu? Karena Allah yang nyuruh. Bukan ustadzah, bukan pengurus, bukan guru-guru sekolah, bukan peraturan, tapi ini adalah aturannya Allah. Oke, lanjut. Menjaga muruah, ini ada dalil naklinya, silakan boleh dibuka di bukunya. Dan dalil naklinya surat Al-Ahzab ayat 33. Kita baca bersama-sama, tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sadiqati was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina was mutasaddiqat wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafidina furujahum wal hafidina furujahum wal hafidati wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Menjaga marwah atau muruah. Oke, sebelum lebih lanjut, saya akan memutarkan kalian video. Dari berbagai sisi, dari media sosial ataupun yang lainnya.
Terus contohnya menjaga muruah itu apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Tidak pacaran. Wih, luar biasa. Tepuk tangan buat Salma. Ya. Satu kata tapi mengena satu kelas, Masya Allah ya. Tidak pacaran. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga muruah. Muruah itu termasuk banyak Mbak ya. Menjaga diri, menjaga kehormatan diri kita sendiri. Contohnya tidak pacaran. Terus, nah selanjutnya kita akan belajar tentang ikhlas. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Tahu surat Al-Ikhlas? Tahu. Apakah ada kata ikhlas di dalamnya? Nah, coba surat Al-Ikhlas ada kata ikhlas di dalamnya buatan? Maka ikhlaslah seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Gitu. Dan tingkatan ikhlas itu ada 3. Yang pertama ini, khawasul khawas. Ini adalah tingkatan paling khusus. Khususnya khusus. Gitu. Khususnya khusus. Contohnya siapa? Contohnya mereka para wali, nabi. Jadi ikhlasnya itu contohnya gini, ketika kita beribadah, ketika beliau beribadah, itu bukan karena kewajiban. Bukan karena takut neraka pengen masuk surga, tapi karena kenikmatan, cinta kepada Allah, karena nikmat melakukan ibadah itu tadi. Jadi melakukan ibadah itu ya wes enak. Akhirnya apa? Ini ikhlas melakukan ibadah, khawasul khawas. Yang kedua ini, tingkat khawas, melakukan ibadah karena Allah, bukan karena berharap pahala ataupun siksa. Ya wes, karena sholat itu adalah ibadah yang nyuruh siapa? Allah. Jadi karena Allah. Bedanya yang khawasul khawas sama khawas itu apa? Kalau khawasul khawas itu adalah karena kenikmatan, merasakan kenikmatan beribadah. Tapi kalau yang khawas, ibadah karena Allah. Terus yang tingkat terendah, nah ini, tingkatan terendah. Ibadah karena takut neraka dan menginginkan surga. Siapa yang masih kayak gitu? Nah, semuanya ya. Semuanya kayaknya masih tingkat terendah. Ya, caranya gimana biar kita tidak tingkat terendah gini ya, belajar. Sholatnya jangan menjadi beban. Oke. Ini kenapa saya ngambil fotonya buru-buru? Target marketnya sini itu orang menengah ke atas. Ketika orang menengah ke atas mereka sibuk dengan duniawi, akhirnya apa? Akhiratnya lupa. Tapi ketika mereka ke pondok, melihat anaknya di pondok ikut istighosah, diingatkan yai ketika ngaji tentang akhirat, hatinya merasa adem. Mungkin sampean biasa aja karena udah tiap hari diceramai ustadzahnya. Ya kan? Tapi bagi orang tua sampean, pondok itu sangat-sangat adem. Masya Allah, lihat anakku sholat jamaah. Mereka bangga mbak kayak gitu. Ada cuma sholat jamaah ya. Itu kan kewajiban ya kan. Terus nah, studi kasus remaja. Ini nanti yang akan kalian presentasikan di LKPD. Pamer di media sosial, pergaulan tanpa batas, berbuat baik demi pengakuan. Terus apa ini? Biaya hidup konsumtif. Nilai iman apa yang paling terdampak dalam hidup kita? Oke, nanti aja ya. Akan saya bagikan LKPD. Jadi LKPD ini lembar kerja peserta didik. Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok. Jika ada yang ditanyakan, boleh bertanya. Oke, bentar ya. Di dalam LKPD tadi yang saya bagikan ada ini tujuan kegiatan dan seterusnya, silakan diisi. Refleksinya dan seterusnya juga boleh silakan diisi. Terus rencana aksi remaja beriman, nanti ini yang akan kalian bawa ke depan, kalian presentasikan ke depan yang ini. Oke. Otomatis satu kelompok dengan yang lainnya tidak sama.
malu tadi, kurangnya rasa malu atau apa gitu. Jadi nanti baliknya gini loh Mbak, pamer di media sosial. Kalau kata kamera kita biasa aja, itu apa namanya Kak? Jadi kekuatannya bisa kayak gitu. Kelemahannya apa? Jalannya. Ini kan per orang Mbak. Iya, ini kan per orang. Ada namanya tadi. Ikhlas beramal lagi apa ada sih? Berarti ikhlas dalam beramal, tidak untuk pamer, tapi tidak untuk memuji, tidak pamer. Ada yang tanyakan? Tiga menit lagi ya. Sudah ya? Sudah? Yang dikerjakan yang untuk tugas kelompok dulu, yang rencana aksi. Rencana aksi ini dikerjakan dulu. Sudah? Yang rencana aksi sudah selesai? Ini dulu. Sudah selesai nih. Sudah semua? Bahasa kerennya konsisten. Peluang itu seperti apa sebenarnya? Saya pengen mandi lagi sebelumnya itu. Kandidat mandi. Sudah semuanya? Sudah ya. Silakan kita ice breaking dulu biar tetap fokus. Silakan ditaruh dulu pulpennya. Boleh berdiri sebentar. Oke, silakan peregangan dulu biar tetap enak badannya. Oke, kanan kiri. Peregangan sebelum presentasi. Oke, hadap kanan semuanya. Hadap kanan, pegang pundak temennya. Oke, silakan dipijit pelan-pelan. Ojo dikereni rek. Hadap kiri, balik kanan, gantian. Oke, sudah enak. Oke, boleh duduk lagi. Oke, selanjutnya kita kasih tepuk tangan dulu buat teman kita. Silakan maju ke depan. Oke, silakan kalau pertama maju ke depan, silakan dibawa rencana aksinya. Kasih tepuk tangan lagi biar semangat.
baik demi validasi atau pengakuan, biar terlihat keren, biar terlihat rich money, ya biar terlihat ya semuanya lah. Ini menjadikan apa? Sifat-sifat iman, cabang-cabang iman yang ada 4 tadi apa aja, masih ingat? Menjaga kehormatan atau muru'ah atau ifat. Terus yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, malu. Yang keempat, zuhud. Nah, kasusnya di sini, Mbak. Ini berarti mereka itu tidak punya sifat ini. Sekarang pertanyaannya, ini nilai iman apa yang paling terdampak kalau itu terjadi dalam diri kita? Nilai iman apa yang paling terdampak? Apakah ifahnya? Apakah apa? Malu? Apa ikhlas? Apa zuhud? Malu. Malu sama ifah, tidak bisa menjaga kehormatan dan juga tidak bisa menjaga malu terhadap diri sendiri, malu kepada manusia, malu kepada Allah. Itu nggih. Ini ya akibat dampak apa? Dampak yang sebelumnya ini tadi. Gak malu, harusnya malu. Malu kalau Allah itu ngasih kita nikmat yang luar biasa, tapi ternyata kita masih belgedes bahasanya. Masih seperti ini aja ibadahnya. Itu nggih. Terus kesimpulannya, oke, yang pertama, apa? Iman harus dijaga dengan akhlak mulia. Kalau kita pengen punya iman, maka akhlak juga harus baik. Orang beriman sama orang berakhlak, nilai iman apa yang paling terdampak? Apakah ifahnya? Apakah apa? Malu? Apa ikhlas? Apa? Iman harus dijaga dengan akhlak mulia. Kalau kita pengen punya iman, maka akhlak juga harus baik. Orang beriman sama orang berakhlak itu sama. Tapi beda lagi ketika orang dia ahli ibadah sama orang yang beriman, kan beda. Bisa jadi dia ibadah untuk pamer. Tapi orang beriman, iman itu apakah untuk pamer? Bukan, karena iman itu ada di hati. Tadi, ifah, apa? Ikhlas, malu, zuhud. Itu ada di hati, Mbak. Bukan untuk dipamerkan, oh ini saya ikhlas, saya malu. Bukan. Yang kedua, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud, menguatkan iman ini. Kalau sampean pengen imannya kuat, jaga keempat ini. Apalagi kita sebagai remaja. Coba sampean lihat postingan sampean di media sosial. Adakah yang malu-maluin diri sendiri? Joget-joget, tiktokan. Pilih dan pilah. Coba sampean mikirkan, 5 tahun lagi kira-kira saya melihat konten saya seperti ini, malu nggak? Gitu. Terus remaja beriman adalah remaja yang sadar diri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Kenapa lingkungan sekitar? Karena tidak boleh menormalisasi kata-kata apa tadi? Tidak ikhlas, tidak boleh menormalisasi membuka aurat, tidak boleh menormalisasi berpacaran gitu. Dan yang lainnya. Harus bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan. Contohnya bawa HP, berarti tanggung jawabnya apa? Mendapatkan takziran, HP-nya disita, dan seterusnya. Pacaran. Jadi secara tanggung jawabnya ketika ketahuan apa? Siap dikeluarkan dari sekolah. Sampai kayak gitu. Oke. Oke, jazakumullah hasanah jaza. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin. Dari sini ada yang tanyakan? Ada yang mau ngasih kesimpulan lagi? Boten. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar bab 8. Silakan bab 8 tentang apa, Mbak? Sertakan dan menggunakan media sosial. Nah, bab 8 selanjutnya kita akan belajar tentang adab menggunakan media sosial. Konsepnya sama, menjaga apa tadi? Menjaga kehormatan, terus ikhlas, malu, zuhud. Nah, ketika sampean bermedia sosial, 4 prinsip itu tadi harus tetap ditanamkan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.